di dalam semua buku agama saya tertarik dengan seorang filosof Tiongkok 2650 tahun yang lalu, yang lebih 100 tahun atau 70 tahun sebelum Konghucu, yaitu Lao Tzu. Lao Tzu lebih tua puluhan tahun daripada Confucius. Lao Tzu mati umur 80 lebih, kita tidak tahu umur terakhir siapa. Karena dia terakhir, dia sudah bosan hidup di dunia. Dia merasa semua pura-pura, semua dunia ini munafik, semua tidak jujur. Maka dia berkata, saya akan mencari kebenaran seorang diri, keluar dari kota sampai di hutan. Di situ saya akan bertapa, di situ saya akan meditasi, mau merenungkan apa artinya dunia ini. Maka dia naik kerbau, umur tua 80 tahun, naik di atas kerbau, bawa satu suling, sambil berjalan sampai di pintu gerbang. Seorang pejabat menemukan yang naik kerbau ini orang tua, rambutnya semua putih, alis jenggotnya semua putih. Ini bukan orang biasa, ini Lao Tzu, ini filosof yang terbesar. Dia sekarang mau keluar kota, mau apa? Lalu dia turun dari kedudukannya, datang kepada kerbau itu, tanya, guru, engkau mau ke mana? Diam, jangan ganggu saya. Saya tidak mau hidup di kota lagi. Saya mau naik ke gunung. Saya akan meninggalkan masyarakat. Saya meninggalkan dunia. Saya mau cari kebenaran di pegunungan. Engkau sendirian? Iya. Engkau tidak ada yang bantu? Tidak. Engkau naik kerbau sendiri pergi, kapan balik? Tidak balik. Kalau begini, bolehkah saya minta sebelum engkau pergi, tulis bijaksana yang ada di otakmu dengan pena, satu kalimat demi satu kalimat. You mau saya tulis apa? Tulis tentang kebenaran supaya kita boleh baca. Nah, itulah buku satu-satunya yang ditinggalkan oleh Lao Tzu. Namanya Tao Te Ching. Tao itu firman, Te itu moralitas. Kitab tentang firman dan kitab tentang moralitas. Bawa sini pen, bawa sini kertas, bawa sini tinta. Dia bikin tinta, dia celupkan pennya ke dalam tinta, lalu mulai tulis. Dao ke dao, fei chang dao. Ming ke ming, fei chang ming. Dia terus tulis, tak habis-habis. Dia tulis berapa? Tulis 5.000 lebih berapa puluh huruf. Selesai itu berhenti, full stop. Sekarang saya serahkan buku ini kepada kamu, teruskan kepada dunia, teruskan kepada generasi yang akan datang. Saya berhenti di sini. Saya tidak lagi mengajar kebenaran, saya tidak lagi mengajar moral. Baca sendiri. 5.000 kata itu menjadi filsafat yang paling dalam di dalam seluruh sejarah manusia. Lebih dalam dari Immanuel Kant, lebih dalam daripada Heidegger, lebih dalam daripada Aristotle, lebih dalam daripada Plato. Ini menjadi filsafat Tiongkok yang dihormati seluruh dunia, mulai daripada Lao Tzu. Di dalam pasal ke-25 buku Tao Te Ching, kalimat muncul, You wu hun cheng, xian tian di sheng, wu bu zhi qi ming, ming zhi ye dao, qiang zhi ye da. Saya terjemahkan, maknanya begini. Ada sesuatu yang terjadi sebelum langit berada, sebelum bumi dilahirkan. Dia dilahirkan, bukan dicipta. Saya kaget. Waktu saya membaca Tao Te Ching, mendapatkan kalimat, saya kaget luar biasa. Karena melalui ayat-ayat ini, melalui kalimat Lao Tzu ini, membuktikan dia lebih pintar dari semua filosofi. Di dalam abad-abad dari orang-orang Greka, dia lebih pintar daripada filosofi, lebih daripada orang-orang setelah Konghucu.
Dia satu-satunya orang di dunia yang mengaku yang lain dicipta, tetapi firman tidak dicipta. Firman tidak dicipta, tidak ada tulisan dari mana-mana. Firman dilahirkan hanya tulis di dalam kitab suci sama Lao Tzu. Kitab suci mengatakan sebelum alam semesta berada, pada permulaan segala sesuatu adalah firman, dan firman beserta dengan Allah. Kalimat ini bukan dari Paulus, kalimat ini bukan dari Petrus, kalimat ini dari Pak Yohanes, murid Yesus yang paling muda. Murid Yesus yang paling muda mengerti firman paling dalam, dan dia mengatakan sebelum ada segala sesuatu belum mulai. Pada permulaan, bahasa Grekanya archi, there is logos. Firman berada semulanya dengan Tuhan Allah. Saya kaget sekali. Dari mana Lao Tzu mengetahui ini? Karena dia tidak menerima wahyu dari Tuhan. Dia seorang filosof biasa. Dia bukan nabi, dia bukan rasul dari Yesus Kristus. Tapi Lao Tzu mempunyai pengertian yang diberikan oleh Tuhan seperti rasul-rasul dan seperti nabi-nabi, lebih mendahului filsafat, lebih mendahului yang lain. Dari permulaan ada yang dilahirkan sebelum dunia ada, sebelum langit ada, sebelum dunia berada, dia sudah dilahirkan. Itulah berarti Lao Tzu mensetarakan firman dengan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Di dalam dunia cuma 2 buku, 1 Yohanes, 1 Lao Tzu Tao Te Ching, yang membicarakan firman melampaui ciptaan. Saya sangat kaget. Saya kasih tahu, kalau bukan anugerah Tuhan, saya tidak mungkin jadi orang Kristen. Waktu saya masih muda, saya kritis, saya menghina semua buku biasa, kecuali buku yang paling tinggi yang menggerakkan hati saya. Saya baca Socrates, saya baca Aristotle, saya baca Plato, saya baca Konghucu, saya baca Immanuel Kant. Waktu saya masih umur 20-an, saya minat mengerti kebenaran, dan akhirnya saya sangat tergerak dengan buku Lao Tzu. Akhirnya saya banding, baru tahu yang dibicarakan Lao Tzu itulah yang diwahyukan Tuhan melalui Yohanes yang paling muda, membuat dunia mengerti Yesus ada firman sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Dan firman itu masuk ke dalam dunia, firman itu memulai dunia, dan firman itu mengakhiri dunia. Maka firman mengatakan, I am the word, and I am the Alpha, and I am the Omega.